Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ika Damayanti Setianingrum, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menganggap bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembar tersebut. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya ketika melihat nilai tugas dan ulangan harian. Selain itu, saya menganggap bahwa guru hanya transfer materi pelajaran saja. Murid sebagai objek pembelajaran, sedangkan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Selain itu, saya menganggap bahwa pembelajaran hanya bisa dilakukan di dalam kelas saja. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan, samar atau buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Karena kita hanya bisa memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Harusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak terfokus pada kognitif saja. Selain itu, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Sehingga guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu, saya mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak memiliki karakter yang unik. Kita harus memberi kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, karena kita harus memberikan kebebasan pada murid supaya murid bisa menemukan sendiri tanpa kita suapi terus-menerus. Dengan cara murid berpikir kritis, kreatif, dan sebagainya. Kodrat anak adalah bermain, maka anak akan senang tanpa kita sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar aspek kognitif bukan yang terpenting saja, melainkan harus diselaraskan dengan budi pekerti. Oleh karena itu, murid harus memiliki budi pekerti yang baik.
Selain itu, pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di kelas saja. Saya akan mengajak peserta didik untuk belajar pada lingkungan. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center dan merdeka belajar. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta merencanakan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam proses belajar. Saya juga akan mendorong murid untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, di mana hal ini akan melatihkan siswa untuk lebih mandiri dan merdeka dalam belajar. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sehingga murid bisa melestarikan kebudayaannya. Oleh karena itu, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Saya melakukan kegiatan pembiasaan budi pekerti, agar budi pekerti yang baik dapat terpatri pada diri murid. Saya juga akan mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, dengan cara bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Karena sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah ketiga aspek yang membentuk karakter dan budi pekerti anak. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.